Shalom Jemaat Gereja BES, kami mengucapkan selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan kita akan berkebaktian bersama. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian dimulai, kami akan memperkenalkan profil Gereja BES. Gereja BES merupakan singkatan dari Blessing in the Spirit yang artinya berkat dalam kerohanian. Berdiri sejak tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Hingga saat ini Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, Cina, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, bahwa banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan tampak luar yang mewah dan megah, namun bagian dalamnya keropos. Yang artinya umat Tuhan membangun visi gereja dan juga melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya adalah misi, yaitu mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di negara Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan merubah cara pandang hidup, menumbuhkan keberanian akan tantangan serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion, di mana ladies berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan berdiri luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga adalah YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, yang mau melayani dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat adalah STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adiwacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana Teologi STH dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen PAK SPD. Info lebih lanjut bisa mengunjungi website sttaw.ac.id. 5 pilar utama Gereja BES yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus adalah program Gereja BES, di mana melalui program ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat sehingga sesuai dengan ajaran Kristus. Sekarang saatnya kita akan mulai kebaktian hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, baik. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan satukan hati dan berdoa. Oleh karena anugerah-Mu kami ada. Oleh karena kasih setia-Mu kami bisa sampai hari ini. Bersyukur buat hari ini, hari yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang hidup kami yang luar biasa bersama Tuhan. Dan saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami bawa pujian kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Let's sing. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Let's sing. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship. You are here. You are here. Hallelujah. Touching every heart. Amen. I worship you. I worship you. Mending every heart. You are here, mending every heart. I worship you. I worship. Everybody say, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yes, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Say waymaker. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Yes, amen. There is who you are. There is who you are. Yes, amen. There is who you. There is who you are. 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 There is who. Let's sing. There is who you are. Oh, who you are. There is who you are. There is who. Yes, he. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who. Waymaker, waymaker, whoa.
my God, there is who you are. Oh, hallelujah. Yes, you are God. Oh, I praise you, Lord. I worship you. I worship you, Lord. Oh, hallelujah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, hallelujah. Oh, mari angkat penyembahan terbaikmu buat Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dia yang layak terima pujian penyembahanmu. Hey, hey, oh, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terus bawa kami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Biarlah di setiap keadaan apapun kami tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersama-sama katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, angkat tinggi tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Oh, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya, Kau Bapa, amin. Selalu menopang, amin. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya, Kau Bapakku yang, oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Oh, Kau Bapakku yang setia. Angkat tinggi tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Haleluya, amin. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi lalu sembah Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Oh, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Sebab Dia Bapa yang setia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa. Oh, mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Angkat dua tanganmu, sebab Dia yang layak terima pujian. Pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas
sebab kau layak ku agungkan. Raja, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, oh sebab kau layak, sebab kau yang layak, terima pujian, oh terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, Raja-Raja, Raja di atas segala, Raja, Raja di atas segala, Raja. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari ini di tengah-tengah kesulitan pergumulan umat manusia. Tapi Engkau tetap ada menyertai kami. Engkau juga memberkati, melindungi kami semua yang ada di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami, biar Engkau selalu memagari kami. Dan firman-Mu Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kami. Dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada kesegaran, pemulihan. Bahkan juga yang punya masalah persoalan pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan. Memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kepada jemaat yang baru, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meneruskan pelajaran kita tentang Roh Kudus sejak namanya Pentakosta, yaitu 3 minggu lalu. Kita sudah bicara tentang Roh Kudus sebagai penolong kita adalah lebih berguna. Kata-kata lebih berguna itu berarti saudara melihat sekarang situasi yang sulit, ada Roh Kudus, pasti ada yang lebih berguna. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan menyertai kita. Jadi kita juga akan melihat bahwa kita tidak ditinggal sendiri. Ada penolong dan kenali Roh Kudus itu yang tinggal pada kita selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Kita melihat dulu firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara perhatikan ayat ini dulu. Yesus akan, berarti belum, minta kepada Bapa. Supaya Ia memberikan seorang penolong yang lain. Jadi Yesus masih akan, belum minta. Namun Dia yakin pasti diberi. Saudara, ini yang membuat Yesus itu berbeda dengan nabi-nabi yang ada di dunia. Nabi-nabi yang ada di dunia, saudara, minta belum tentu dikasih. Musa ingin sampai ke Kanaan, tidak diberi juga. Tetapi Yesus belum minta, akan. Tetapi Dia yakin pasti diberi. Puji Tuhan. Jadi kita harus menempatkan Yesus di posisi yang tepat. Apa yang Dia minta kepada Bapa, pasti itu akan terjadi. Amin. Sehingga Yesus mengatakan, mintalah dalam namaku. Ketika kita minta dalam nama Yesus, saudara, itu pasti Bapa akan memberikan. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Yang diminta adalah penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan sejenak, 1 minggu, 1 bulan, 10 tahun, tidak. Tapi selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Dunia tidak bisa menerima. Kecuali orang yang percaya Yesus itu pasti ada roh Tuhan.
Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Tetapi kamu mengenal dia. Kenali Roh Kudus, saudara. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi akan datang, Yesus tidak mengizinkan kita sendirian. Tetapi dia memberikan penolong yang luar biasa. Boleh dikatakan saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal 1 ayat 3 nggak usah dibuka. Segala berkat rohani yang di surga ya. Segala berkat rohani yang di surga itu akan dikaruniakan kepadamu. Jadi saudara di sini segala berkat rohani yang di surga berarti tidak ada satupun yang tidak. Termasuk Yesus dan Roh Kudus pun dikaruniakan kepada kita. Luar biasa enggak? Bahkan Yesus Kristus itu Roh Kudus pun dikaruniakan kepada kita. Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat poin yang pertama. Kenapa Roh Kudus disebut roh kebenaran? Pada Roh Kudus pasti benar dong. Kenapa tidak disebut roh benar? Tapi kenapa roh kebenaran? Kalau roh penolong, roh penghibur, saudara tahu semuanya. Tapi kenapa Roh Kudus disebut roh kebenaran? Bukan roh benar, padahal benar. Nah inilah saudara untuk mengajar kepada kita semua yang di sini ini sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, saudara. Setelah kita sudah dibenarkan, Roh Kudus turun kepada kita bukan sebagai roh benar untuk kita dibenarkan kembali. Namun dia menuntun kita, saudara, supaya pada kebenaran. Dia bukan membenarkan kita. Karena yang membenarkan kita adalah darah Yesus Kristus. Paham ya? Darah Yesus yang membenarkan kita, sehingga dosa kita yang merah seperti kermisi, yang merah seperti apa sajalah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu karena darah Yesus. Namun kemudian kalau kita lihat saudara, Roh Kudus turun setelah kita dibenarkan, untuk kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Jangan sampai saudara kita salah di dalam pandangan-pandangan ini. Oleh sebab itu kalau kita belajar firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan. Berdoa dan berjaga-jagalah. Saudara kalau kita ngomong berdoa masa salah? Benar kan? Betul. Tetapi kalau enggak berjaga-jaga benar tapi bukan kebenaran. Makanya Yesus juga mengatakan waspadalah dan berdoalah. Saya saudara berdoa supaya mungkin diberkatilah saudara. Supaya diberkati. Itu doa saya benar dong. Tetapi kalau saya malas, saya enggak kerja, berarti saya benar doanya, tapi tidak hidup dalam kebenaran itu. Banyak orang Kristen sekarang saudara sudah terbelah. Cuma jadi benar doa di gereja, minta berkat, minta ini, tapi tidak melakukan kebenaran. Doanya bagus. Tapi juga ada orang Kristen yang kerja keras, namun gak berdoa. Sehingga disinilah tidak ada keseimbangan. Oleh sebab itu Yesus selalu mengajarkan kepada kita, Tuhan itu luar biasa. Gak mungkin satu kata itu salah. Kenapa roh kebenaran tidak disebut roh benar? Saudara kalau seorang ahli hukum, titik koma itu diperhatikan. Karena titik koma itu bisa merubah semua susunan kata dan bisa mengubah hukum itu sendiri. Di, me, kan, saudara, itu mengandung berbeda. Contohnya saudara, saya diperjualbelikan, berarti saya objek penderita. Saya tidak punya kemampuan. Tapi saya memperjualbelikan, berarti saya subjek yang menentukannya.
Sehingga firman Tuhan itu saudara tidak mungkin satu kata, satu titik, satu koma itu kebetulan. Oleh karena itu disebut roh kebenaran. Saya yakin itu roh benar, tapi kenapa disebut roh kebenaran? Saudara. Supaya jangan sampai kita menjadi orang yang dibenarkan, yang sudah disucikan, tapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus tidak mau ditonton oleh roh kebenaran itu supaya kita melakukan bagian kita. Kita terlalu banyak spekulasi rohani. Apa itu spekulasi rohani? Yaitu saya sudah selamat, saya sudah ditebus dosa saya. Buat apa sekarang saya berbuat baik? Enggak perlu. Ke gereja pun ya on off saja. Dia sudah dibenarkan tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia sudah benar tapi bukan hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu Roh Kudus tidak disebut roh benar karena dia tidak membenarkan kita. Tapi dia saudara menuntun kita yang sudah dibenarkan supaya hidup dalam kebenaran firman Allah. Katakan amin dulu. Jadi setiap orang yang punya Roh Kudus ditonton untuk melakukan firman Allah. Setiap orang yang ada Roh Kudus, saudara, ditonton untuk mengerti firman Allah. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Satu perumpamaan yang Yesus ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan. Orang Farisi dan pemungut cukai. Ada orang Farisi yang datang ke rumah Allah. Dan dia berdoa kepada Tuhan, dia benar berdoa. Dia berkata, aku, ya orang pasti beragama. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan perpuluhan, aku taat melakukan agama. Aku bukan pendosa, bukan seperti pemungut cukai. Dia tunjuk orang yang berdosa. Berarti dia orang benar bukan? Dia melakukan kewajiban agamanya benar juga. Itu orang benar saudara. Tetapi dia pulang tidak dibenarkan Tuhan. Sedangkan pemungut cukai ini yang salah. Dia berkata, Tuhan aku ini orang berdosa. Dia pulang dibenarkan. Nah inilah untuk membedakan benar dan kebenaran. Orang Farisi ini benar. Tapi tidak hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena saudara karakternya sombong. Saudara, karakternya tidak diubah. Dia hanya cuma benar di dalam keagamaan. Tetapi dalam kehidupan pribadi, karakternya, pribadinya. Saudara, tidak ada agama di dalamnya. Dia menjadi sombong. Mungkinkah kita sekarang ini adalah orang yang benar? Saya yakin kita benar, sudah dibenarkan. Kita mungkin seperti akli orang Farisi itu, saya yakin pasti ada yang bagus. Tetapi saudara, kenapa doa saya tidak dijawab? Itu orang berdosa baru 5 kali ke gereja doanya dijawab. Banyak yang ngomong seperti itu. Kenapa saya melayani? Kenapa saya setia? Kok enggak didengar doa saya? Kenapa dia didengar? Ketika kita ngomong kenapa dia didengar, saudara, berarti saudara orang benar bukan dalam kebenaran. Karena masih ada kesombongan rohani di dalam diri kita. Yang membedakan dengan kita dengan orang berdosa. Padahal kita semua orang berdosa. Hanya kita datang di gereja pun masih ada dosa. Ketika kita bohong, ketika kita mau antri lift, mungkin perjalanan kita ngumpat orang-orang yang motong kita. Setelah gereja juga mungkin ada. Di tengah-tengah gereja juga mungkin saudara kita berbuat salah. Oleh karena itu saudara hari ini jangan lagi berkata kenapa doa saya tidak dijawab. Itu kok dijawab. Itu menunjukkan kita sebagai orang Farisi. Sebenarnya puji Tuhan. Doanya dia dijawab. Ya memang Tuhan sayang nanti giliran aku yang akan dijawab. Katakan amin dulu. Itu bentuk iman. Bukan bentuk untuk membenarkan diri kita. Karena kita sudah dibenarkan gak perlu kita membenarkan diri kita. Tapi kita perlu ditonton oleh Roh Kudus. Supaya kita hidup dalam kebenaran Allah itu. Saudara. Saya sering menjumpai anak pendeta. Bahkan istri pendeta. Mungkin juga pelayan Tuhan berkata, kenapa Pak? Papa saya, mama saya melayani pendeta.
hidupnya susah, itu orang berdosa enak. Nah itu saudara begitu ngomong begitu kita ingat. Ini orang benar. Saudara, tapi ada hal yang perlu dirubah dalam hidup kita. Jangan sampai kita seperti itu saudara. Nah disinilah saudara gereja mengajarkan kepada kita benar dan kebenaran itu. Jangan lagi kita menyombongkan agamawi kita yang dari yang di gereja. Tapi kita harus menghasilkan kebenaran itu dalam hidup kita. Jangan cuma kita saudara sudah dibenarkan tapi tidak ada hasilnya. Jangan sampai kita bertobat tidak ada buah pertobatan. Amin. Makanya Roh Kudus disebut roh kebenaran. Ini sangat luar biasa sekali saudara. Kita perlu hari ini mungkin ada di antara kita, mungkin ada yang mendengar khotbah ini. Yang sudah sekian tahun melayani, hidup susah, melihat tetangga temannya, kok begitu? Nah ini adalah jawaban. Berarti kita seperti orang Farisi. Kita harus bersyukur atas hidup ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan pendeta, saya menawar sebuah barang. Ketemu sama orang. Saya tanya, oh saya mau ini barang ini, berapa? Sekian juta. Oh gimana dek? Begitu. Ya itu soalnya ya umurnya mungkin kurang lebih atau di atas saya. Wah saya pikir-pikir dulu gitu loh. Gitu loh. Terus dia ngomong, saya ini sudah berdoa supaya barang ini laku. Saya kaget sudah. Oh saya tanya, Caci, ibu, bapak gereja di mana? Saya di gereja ini, saya terkejut saudara. Karena gereja di mana dia berjemaat itu tidak jauh dari gereja saya, satu building. Oh saya gitu, oh ya. Loh adik, saya juga Kristen. Di mana? Oh saya di gereja. Gereja mana? Susah ini ngomong repot ini, betul gak saudara? Ini ngomong repot ini. Saya bilang, oh ini teman saya juga, saya bawa teman saya pendeta juga. Ya ini gerejanya persis di satu building sama ibu. Saya tidak boleh ngomong saya. Saya kan tinggal di Singapura saudara. Nanti ngomong di situ kan rumah Singapura salah lagi. Oh begitu. Oh ya ini sudahlah. Sama-sama Kristen. Waduh tambah susah saya. Kalau sudah begini susah saya. Saya akhirnya ngomong gini. Gini aja bu. Ada Cacik juga Cik. Ya Pak maaf ya. Gini aja. Kasih harga pasnya berapa. Saya tinggal mikir. Saya nggak mau tawar. Jadi kalau cocok saya ambil, kalau nggak cocok jangan. Saya tidak mau menunjukkan pendeta saya terus saya mau minta fasilitas. Saudara, saya cuma ngomong, ibu, bapak pikir, Caci, kurang lebih kasih harga pasnya berapa. Saya tinggal pikir, saya cocok saya ambil, saya nggak cocok saya enggak. Sekian hari kemudian dia kasih harganya. Pasnya sekian. Sekian juta 237, memang begitulah ya, gitu loh. Jadi dek, sekian juta 200 sekian digenapkan saja. Jadi sekian juta 500 loh. Katanya pas saudara, tambah lagi. Tapi saya kan janji gak mau nawar. Gimana ya? Teman saya langsung pendeta ngomong gini, ini orang butuh duit. Jangan ditambah, kalau bisa yang 200 dikurangi aja. Supaya sekian juta saja. Pasti dikasih. Pasti saya yakin itu orang yang butuh duit saudara. Saya pikir-pikir. Saya sudah ngomong. Saya kasih tahu pendeta saya, teman saya ini. Gini aja diambil deh. Kita tawar ya. Jangan tawar lah. Sudah dia minta berapa yang tadi kita tutup. Pak itu dikasih pak. Kita hilangkan 200 ribu lebih dikasih. Saya bilang kita ini susah loh. Dia juga susah. Kalau kita tahu kita rasa susah, buat apa kita membuat orang susah? Gitu loh. Kalau kita senang ya kita ambil aja. Saudara dan saya susah bukan hari ini. Tapi banyak orang juga susah. Karena kita susah, kita tahu rasanya susah bagaimana. Kalau kita memberkati orang, itu senang orang itu. Jadi saya bilang sudah gak usah. Sudah sekian juta ditambah jadi 500 ribu tutup aja. Loh Pak, sudah saya tutup aja. Saudara, wah orang tua ini senang sekali. Karena dia pikir sekian juta bisa
saya tambah masih dikasih. Saudara, saya yakin orang tua itu bawa anak cucunya makan steak 2 hari. Karena kelebihan 500.000. Saya 6 hari makan nasi pecel setiap hari. Saudara, kenapa? Saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Saya susah, dia susah. Saya tahu saya rasanya susah. Saya tidak mau orang lain susah, biar dia bahagia. Bukankah seorang pelayan Tuhan juga ingin membuat orang bahagia? Bukankah seorang Kristen juga ingin membuat orang di sekitarnya bahagia? Amin. Kita punya Tuhan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saudara, itulah benar dan kebenaran. Dan kita lihat saudara, bicara benar dan kebenaran. Kalau kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan orang lain nih, saudara. Orang lain. Ya, orang lain, saudara, yang kita andalkan bisa gitu loh. Janjinya, wah besok, tahun depan, wah dia janji bagus. Tapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, kita mungkin orang benar di gereja. Tapi kita ini saudara mengandalkan janji orang. Sehingga kita menjadi kecewa, kita marah. Orang itu janji, nanti kamu saya tambahi. Nanti kamu saya kasih bagian untung. Dia benar. Saat itu dia benar saudara. Tapi kemudian belum tentu dia hidup dalam kebenaran. Karena mungkin dia butuh lebih banyak. Mungkin dia lebih melihat, wah ini gak perlu dia kasih dia. Mungkin hidupnya sudah berubah. Jadi hari ini saudara jangan lagi mengandalkan janji orang dan orang lain. Kalau saudara benar, terus saudara ikat sama janji sama orang. Saudara mengandalkan janji itu, saudara benar. Saudara orang itu ingkar janji, saudara tuntut dia, saudara benar. Tetapi yang kebenaran adalah saudara jangan sampai saudara mengandalkan janji orang lain. Tetapi saudara harus mengandalkan janji Tuhan. Amin. Orang lain itu apa saja bisa memungkiri janjinya. Walaupun di notaris pun bisa dicari celah hukumnya. Namun diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang pegang janji Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Allah. Orang yang hidup di dalam visi Tuhan. Ketika dia membaca firman Allah, di situ kalau kita melakukan firman Allah ada janji. Ketika kita melanggar firman Allah ada hukuman sanksi. Tabur tuai. Jadi kita membaca firman Allah, saudara, kita sudah benar, kita membaca firman Allah. Dan kita melakukan firman Allah, dan kita pegang janji Allah, dan kita hidup di dalam visi, itulah kebenaran. Tapi kalau kita cuma orang beragama saja, kita tidak mau melakukan ajaran Yesus, ajaran Tuhan. Kita mau cuma cari janji Tuhan, itu orang benar tapi tidak hidup dalam kebenaran. Siapa yang melakukan firman, dia akan hidup di dalamnya. Karena firman akan menopang hidupnya. Jadi saya mengajak saudara, jangan berkata lagi, kenapa orang itu diberkati kok saya tidak. Kalau saudara sering mengikat janji orang lain dan saudara percaya, saudara benar. Kenapa enggak percaya janji Tuhan lebih daripada orang lain? Kita lihat dulu firman Mazmur 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Mazmur 12 ayat ke-6 berarti langsung ayat 7-nya ini. Kalau di mana? Di website itu betul. Jadi ada kode-kodenya 6, ada kurung 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Teruji. Abraham itu saudara. Dia mengikuti apa kata firman. Pergilah ke negeri yang kutunjuk kepadamu. Dia taat firman Tuhan. Karena negeri itu akan kuberikan kepadamu. Dia taat, dia pegang janji itu. Maka
segala bangsa akan diberkati oleh namamu. Atau kamu akan menjadi berkat. Dia hidup di dalam visi itu. Lain dengan Lot. Lot itu orang benar. Tetapi tidak dalam kebenaran. Karena ketika dia berselisih, Abraham berkata, pilih saja menurut kamu. Kita kerabat buat apa berkelahi? Padahal ini paman yang nuntun, ini keponakan yang dituntun. Ini yang memberkati, ini yang diberkati, saudara. Ini orang masih berkata, oh aku pele. Dia pele, dia rondeng, mungkin dia rundingan. Pak enggak bisa, jangan bodoh-bodoh Pak. Dia ngomong mele, kita enggak salah, pele yang bagus. Kita enggak salah, kita sudah doa supaya Pak Abraham ini mulutnya dikunci Tuhan, saudara. Mungkin kita kalau keluarga seperti itu, saudara. Sehingga akhirnya Lot memilih yang bagus itu. Tapi Abraham nurut. Kalau Lot itu orang kebenaran, tidak paman. Kamu yang membawa saya. Percaya Tuhan, kamu yang memberkati saya. Kamu yang lebih tua, silakan kamu yang pilih. Saya yakin hari ini keturunan Lot itu masih dipakai Tuhan. Amin. Jangan merasa benar seperti Lot. Tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Banyak orang di dunia ini benar seperti Lot. Oh, saya tidak maksa, dia yang ngomong. Tapi kita melihat itu sebenarnya orang yang nawari ini orang yang bijaksana. Tapi kita yang ditawari tidak bijaksana. Paham saudara ya? Jadi hidup kekristenan nggak boleh seperti itu lagi. Kita lihat terus ayatnya. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Orang fasik itu apa sih? Orang yang percaya Tuhan, orang yang beragama namun memungkiri kekuatan Tuhan. Tidak melakukan firman Allah, cuma mengikuti saja. Oleh karena itu saya ajak saudara, saya hidup di dalam firman dan saya pegang janji Tuhan dan saya hidup di dalam visi Tuhan. Kadang-kadang hidup saya, saudara, saya melihat kok susah ya. Apalagi gereja semua banyak yang susah. Tutup, ya ada yang ini banyak lah saudara. Kesulitannya semua melanda di mana-mana ini. Gitu loh. Saya kalau melihat dunia susah begini, saya nggak melihat janji Tuhan. Karena saya banyak dikecewakan juga dengan pemilik saudara, dengan orang-orang yang merasa dekat dengan saya gitu saudara. Mungkin orang dunia yang nawarkan janji gitu. Saya bisa seperti itu. Tetapi saya selalu pegang janji Tuhan. Supaya saya tidak kecewa. Saya bilang, ya dia ingkar janji, ya maklumlah. Dia mungkin membutuhkan karena dia tidak tahu firman Tuhan. Atau dia tahu tapi tidak melakukan. Jadi kita nggak boleh ngomong yang enggak, saudara. Nah saya seperti itu. Terus kadang-kadang malam hari saya duduk diam. Hidup ini sulit. Apalagi pelayan Tuhan. Tapi saya menatap langit. Saya melihat bintang itu begitu banyak sekali, miliaran bintang. Lebih banyak dari jumlah manusia yang ada di bumi. Sampai tidak ada satupun yang bisa tahu di ujungnya langit di mana, enggak tahu. Tapi bintang itu miliaran. Saya berkata, mungkin juga ada suara yang ngomong saya tidak tahu. Ya, kamu itu mungkin seperti salah satu bintang kecil itu. Yang sebentar kelihatan terang, sebentar lagi redup. Mungkin karena jauhnya, mungkin karena kena mendung. Tetapi lihat itu bintang, walaupun dia kelihatan kadang-kadang samar terang. Tapi tidak ada tiang penyangganya. Tapi tidak ada satupun bintang yang jatuh. Itulah kamu. Karena apa? Karena bintang itu disangga oleh firman Allah. Amin. Jadi kita ini seperti bintang yang di langit itu saudara. Tapi percayalah tidak akan jatuh. Walaupun tidak ada tiang penyangganya. Karena firman Allah yang menyangga kita. Jadi hiduplah di dalam firman itu. Ini kita lihat poin yang kedua. Sudah dikatakan saudara bahwa roh kebenaran dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak melihatnya. Tetapi kamu mengenalnya. Mungkin pertanyaan gini, aduh aku gak kenal. Jujur kita ngomong, aku tahu tapi gak kenal.
Ini kita harus akui saudara. Gitu loh. Bahkan mungkin seorang pendeta berkata, aku tahu tapi tidak kenal. Gimana ya cara kenalnya? Saya ingin flashback dulu. Kita lihat dulu 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Pelan-pelan aja. Secara mengenalnya bagaimana? Karena itu aku mau meyakinkan kamu, keyakinan. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, Roh Kudus, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Mengenal dari mana? Saudara. Mengenal dari mana? Saudara. Mengenalnya gampang sekali. Kita menjadi percaya Yesus. Itu ada Roh Kudus di dalamnya. Katakan amin dulu. Jadi sebenarnya kita ini sudah mengenal. Karena waktu kita percaya Yesus itu bukan perbuatan manusia. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita menjadi percaya Yesus. Hanya Roh Kudus yang membuat kita percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi kita mengenalnya harusnya. Kalau Roh Kudus saja yang sudah menuntun saya untuk percaya Yesus yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Karena itu tidak mungkin. Tetapi menjadi mungkin. Mengapa hidup saya sekarang tidak mau diserahkan kepada Roh Kudus untuk dituntun selanjutnya? Katakan amin dulu. Paham saudara? Ya mungkin masih siang-siang begini waktunya mau lapar ini. Lupa sedikit. Jadi pikirannya masih kepiting gitu, masih ini saudara. Saya terangkan lagi. Untuk menjadi percaya Yesus itu tidak mungkin. Walaupun orang baca Alkitab, baca apa, dengar khotbah, diomongin. Tidak mungkin kalau nggak ada Roh Kudus. Percaya nggak? Pasti dong. Kalau ada Roh Kudus baru orang percaya. Makanya saudara mau paksa orang lain percaya Yesus. Kalau Roh Kudus nggak bisa. Nggak membuat dia percaya. Nggak bisa saudara. Kita hanya menginjil saja. Nanti Roh Kudus menjamah atau tidak. Tugas kita menginjil. Bukan tugas kita mengubah orang. Bukan tugas kita membuat orang itu percaya. Itu tugas Roh Kudus, kita menginjil dengan keyakinan yang penuh. Di situ Roh Kudus bekerja. Yang tidak mungkin kita menjadi percaya Yesus. Itu enggak mungkin. Kecuali ada Roh Kudus. Begitu ada Roh Kudus kita menjadi percaya. Berarti yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Bisa paham ya? Nah, kenapa kita selanjutnya tidak mau menyerahkan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita tidak mengenal di awal. Kita tahu tidak mengenal. Kalau kita mengenal, wah saya ini gak mungkin percaya Yesus. Manusia itu gak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau gak dari Roh Kudus. Tapi bisa percaya. Itu karena Roh Kudus. Kenapa hal-hal yang lain saya tidak mau dituntun? Saya yang tidak mikir saja bisa menjadi percaya. Kenapa sekarang saya mikir gak mau memberikan hidup saya dituntun Roh Kudus? Supaya hidup saudara di kemudian bukan hanya percaya Yesus. Berbicara tentang masa depan. Roh Kudus akan nuntun kita. Tapi kita tidak mau karena kita tidak mengenal. Kita nuntun kita sendiri. Kita lupa. Makanya saudara kita perlu satu firman Tuhan lagi. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kita membaca firman Allah kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak mengerti tentang firman Allah itu. Jadi kita perlu ada Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti tentang apa itu Allah dan di dalamnya. Jadi di sini saudara, kalau kita melihat kembali, kita tidak mengenal karena kita nggak baca firman Allah. Karena kita tidak mau menyelidiki, karena kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Allah. Kita cuman dibuat menjadi percaya, setelah itu close.
Roh Kudus masuk pada kita, membuat kita percaya. Tapi Roh Kudus nonton kita nggak mau maksa. Harus ada kesadaran dari kita sendiri, mau dituntun atau tidak. Tapi untuk menjadi percaya, saudara tidak bisa. Saudara, dia punya hak untuk memilih siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Paham gak? Roh Kudus punya hak. Saya buat dia percaya, dia masuk percaya. Setelah percaya, Roh Kudus tidak memaksa orang itu mengikuti dia. Tapi orang itu harus sadar untuk memberikan hidupnya. Makanya sebagai orang Kristen, orang percaya saudara, kita perlu hari ini mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus itu. Hari ini jangan main-main lagi. Hidup kita saat ini harus diserahkan. Harus mau ditonton. Supaya kita itu menikmati segala berkat rohani yang di surga. Katakan amin dulu. Sudah ada Yesus dikasihi, ada Roh Kudus membuat kita percaya, ada berkat-berkat yang banyak sekali di surga yang harus kita raih dan Tuhan akan memberi kepada kita. Kalau kita mau dituntun itu. Nah itu namanya mengenal saudara. Kita lihat poin yang ketiga, Roh Kudus menyertai kita. Dunia tidak mengenal, tapi kamu mengenalnya. Dia akan menyertai kamu. Dia menyertai kamu. Jadi dia menyertai saya. Saya kasih contoh begini. Saya kalau dikawal polisi, waduh, aman. Betul saudara, aman. Penjahat minggir semua. Tetapi belum tentu setan itu menyingkir. Bahkan setan bisa datang. Kenapa? Ketika saya dikawal polisi, penjahat minggir, saya menjadi sombong. Saya mungkin semenah-menah, bentak orang. Mentang-mentang ada pengawalnya. Jadi ketika saya dikawal oleh seseorang, atau mungkin saya berkawan dengan pejabat, yang lain takut, tetapi setan gak takut. Mungkin karena saya sama pejabat ini akhirnya saya kolusi. Kalau gitu barang saya ambil, kita naikkan harga. Setan gak menyingkir, bahkan setan itu datang. Tetapi kalau Roh Kudus yang menyertai kita, yang mengawal kita, saudara. Mungkin orang lain gak takut, tetapi setan itu takut kepada kita. Mungkin orang lain akan membentak kita. Saudara, tetapi kita tidak akan membalas dengan kesombongan kita. Karena apa saudara? Kita akan dijauhkan daripada setan itu. Itu yang penting dalam hidup kita hari ini. Jangan sampai saudara kita sendiri ini merasa dikawal oleh banyak hal lah di dunia ini. Tapi itu yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Mungkin jabatan itu yang kita punya. Mungkin itu berkat atau apa saja yang kita dapat mengawal kita. Mungkin saudara pangkat itu yang membuat orang hormat pada kita. Orang takut sama kita. Tapi ingat, setan belum tentu takut. Tapi kalau yang ngawal Roh Kudus, setan itu takut. Contoh-contoh sederhana saudara, kalau ada seorang polisi kita bilang tentara atau polisi. Mungkin tubuhnya kecil. Dia nggak bawa pistol, tapi dia cuma pakai baju uniform polisinya atau tentara itu. Dia kemana-mana nggak bawa pistol, saudara. Tapi dia tidak ada yang rasa takut. Orang malah menyingkir, walaupun dia tidak gunakan senjata, karena uniform ini loh yang membuat orang-orang itu nggak berani ganggu dia. Kita nggak ada senjata sesuatu dalam dunia ini. Tapi Roh Kudus itu saudara melindungi kita. Amin. Sehingga setan melihat kita itu nggak berani ganggu lagi. Itu yang dimaksud Roh Kudus menyertai. Kita lihat dulu Kolose pasal 2 ayat 5. Tandanya apa kalau Roh Kudus itu menyertai kita? Tandanya apa dulu? Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus.
Itu tanda-tandanya orang, saudara, yang disertai Roh Kudus. Bentuknya apa? Tertib hidupnya. Imannya teguh. Hari ini, saudara, dengan pandemi ini, kita lebih tertib semuanya. Ini pandemi yang membuat kita tertib. Seharusnya firman Allah yang membuat kita tertib. Banyak orang Kristen, saudara, kita melihat, saudara, dia tidak tertib, imannya enggak teguh, gampang goyah. Ingat dikatakan, jikalau kita berdoa dan kita bimbang, kalau kita minta sesuatu dan kita bimbang, kita tidak dapat apa-apa. Walaupun kita sebagai seorang yang benar, doanya benar, arahnya benar, tetapi kalau bimbang, kebenaran itu tidak ada. Kita tidak dapat sesuatu. Kita perlu keyakinan yang teguh, iman yang teguh itu. Saudara, kita perlu itu, bahkan tertib hidup kita. Nah, makanya kalau saya melihat seperti ini, saya melihat, saudara, Tuhan kasih kepada saya visi. Banyak anak muda akan dipakai Tuhan di gereja ini. Terus banyak orang yang akan diberkati. Saya melihat itu akan terjadi. Karena Tuhan kasihkan. Tinggal saya melakukan firman Allah, saya pegang janji Allah, saya hidup di dalam visi, tentunya saya mau belajar tertib. Amin. Saya tidak mau mengambil berkatnya orang lain karena berkat saya sedang menanti. Tidak seperti orang dunia. Dia merebut berkat orang lain, saudara. Setiap orang itu pasti ada jatahnya sendiri dan ada waktunya. Saya hanya menunggu waktu saya. Hari-hari seperti ini, Tuhan tolong saya begitu banyak sekali. Walaupun kesulitan ini, Tuhan tolong. Kenapa? Karena saya, saudara, mau belajar orang yang percaya Tuhan, orang itu pasti tertib. Orang yang percaya Tuhan, imannya pasti teguh. Katakan iman teguh dulu. Katakan tertib dulu. Puji Tuhan. Kalau saudara merasa disertai, saudara harus menghasilkan ketertiban, keteguhan iman itu. Nggak usah saudara takut dengan kiri kanan. Saya melihat banyak orang-orang, saudara, di gereja ini, wah sekarang susah pandemi. Sudah ngomong susah, gimana ini? Sudah kita mulai macam-macam. Ada yang menipu, ada yang putus asa, saudara. Ada yang mulai stres, ada yang menyalahkan Tuhan, ada yang kecewa. Inilah orang yang gak tertib, orang yang gak teguh imannya. Justru di tengah-tengah pandemi ini, kita harus semakin tertib, semakin teguh. Karena pandemi ini suatu hari, saudara, ini akan berjalan. Tetapi Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Amin. Pandemi ini kalau nggak diizinkan Tuhan, nggak mungkin ada. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang baik menanti kita. Tapi kalau saudara cuma melihat yang buruk di pandemi ini, saudara akan melihat yang buruk. Kalau saudara melihat ini diizinkan Allah, kenapa Allah izinkan sesuatu yang buruk? Pasti ada sesuatu yang baik. Kenapa Tuhan izinkan mendung? Supaya nanti ada matahari yang kita bisa nikmati. Kenapa Tuhan izinkan ada malam? Supaya kita melihat nanti matahari pagi itu ada. Semuanya itu ada manfaatnya. Kalau kita melihat sesuatu ini, saudara, pandemi ini, kenapa Tuhan izinkan? Pasti ada yang baik. Saya yakin hari-hari seperti ini. Saudara cuma melihat apa? Peluang, melihat jalan Tuhan, melihat kesempatan, melihat sesuatu yang baik. Bukan putus asa, bukan khawatir, bukan cemas. Tapi saudara melihat masa depan saudara sedang saudara atur. Dan Tuhan akan menuntun ke arah sana. Itu harus yakin. Saya yakin, gereja ini yakin. Saya ngomong sama teman-teman saya semua. Masa pandemi ini, saya punya keyakinan. Inilah waktu kita naik. Saudara, bukan secara jumlah, tetapi juga secara firman Allah, juga secara berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Saya katakan teman saya, tidak boleh putus asa. Ini kesempatan. Lihat saudara, lihat ini setiap kali kejadian. Kalau saudara seorang ekonom lebih bagus. Tapi kalau enggak, ya belajar sedikit. Setiap kali ada kejadian buruk, semua harga kemudian melompat naik. Masih bingung ya? Ketika ada kejadian Indonesia mengalami susah, ekonominya susah, pernah itu namanya krisis moneter.
kemudian sudah 1 tahun susah, harga rumah semuanya naik semua. Pendapatan kita juga naik. Gaji juga naik, betul ya? Sekarang turun, tapi nanti akan lebih naik daripada turunnya. Jangan melihat berapa yang turun, berapa yang hilang. Tapi hitung apa yang akan Tuhan berikan kepadamu, yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Contoh-contoh kalau saudara melihat perusahaan-perusahaan, lagi susah. Susah saudara, waktu krisis itu. Saudara kita lihat BCA, ya, sahamnya jatuh. Sekian banyak saudara. Habis jatuh. Tapi begitu krisis selesai, dia nggak kembali di tempatnya, dia naik ke atas. Saudara lihat itu. Nanti ini jatuh lagi, dia naik ke atas lagi. Jadi kalau saya melihat sesuatu yang turun, jangan ditakutin. Kalau ada turun, pasti ada naik. Kok diam semua ini? Loh itu gak usah diomong. Kalau ada turun pasti ada naik. Nah kalau ada naik pasti juga ada turun. Jadi hidup itu jangan diombang-ambingkan dengan yang turun. Tetapi saudara harus mengimbangi dengan apa yang naik. Ini yang tidak pernah bisa dibaca orang Kristen karena dia tidak disertai, dia tidak merasa disertai Roh Kudus, dia disertai dengan ketakutan, dia disertai dengan kecemasan, dia disertai dengan kekhawatiran, dia disertai dengan kekecewaan. Ini yang membuat orang Kristen tidak pernah bertumbuh. Sehingga dia menjadi seorang pengemis rohani. Tuhan kenapa aku seperti ini? Orang itu kok diberkati. Tuhan tolong aku, tolong. Kata Tuhan, aku sudah tolong dengan caraku nak. Bukan dengan caramu. Kalau kamu melihat ada turun pasti ada yang naik dong. Amin. Kalau saudara bisa melangkah kaki satu pasti ada langkah kaki satunya. Gak mungkin satu terus. Kalau saudara bisa jongkok, gak mungkin jongkok terus, saudara pasti juga berdiri. Kalau saudara bisa berdiri, gak mungkin saudara berdiri, pasti juga bisa melompat. Amin. Kalau hari ini kita jatuh, tersandung, jatuh. Gak mungkin kita nanti jatuh terus. Kita menjaga-jaga. Tapi yang pasti kita bangun bukan? Halo? Gak mungkin saudara jatuh, jalan lagi, jatuh. Pasti saudara jaga-jaga. Mungkin 3 tahun lagi jatuh. Mungkin 5 bulan lagi jatuh. Tapi tetap bangun dong. Nah inilah kekristenan yang kita lupa. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangun, bangkit kembali. Ini waktunya kita bangkit. Kita tidak bisa duduk diam dengan putus asa. Dengan kekhawatiran, kecemasan, buang itu semuanya. Saya tidak menjanjikan saudara sesuatu berkat yang besar. Tapi saya ingin saudara untuk menatap bahwa Roh Kudus menyertai kita dan menyediakan masa depan yang luar biasa. Kita lihat yang terakhir, yaitu tinggal di dalam kamu sampai Tuhan datang kembali. Ya. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik Kristus. Dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kamu sampai aku datang. Intinya mudah saudara. Ketika Yesus itu datang, Roh Kudus diangkat naik. Waktu Yesus datang, saudara, orang yang terangkat naik, yang ditinggal, saudara, ada 2 pilihan. Dianiaya atau murtad. Tidak lagi ada orang bertobat karena Roh Kudus diangkat. Jadi ini kesempatan. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, menyertai kita, dan selama-lamanya, waktu pengangkatan, Roh Kudus diangkat. Kita diangkat enggak? Terangkat. Karena dia tinggal selama-lamanya. Dia menyertai kita. Dia
tinggal di dalam kamu. Bukan kontrak, saudara. Bukan kontrak. Banyak orang berpikir Roh Kudus itu kontrak. Bukan. Dia itu tinggal, dia itu yang memiliki. Ketika dia melihat kita, wah kamu itu tak pinjami rumah, sekarang gak bisa bayar PBB, gak bisa bayar listrik, bayar PDAM, kamu hidupnya susah, ngatur rumah dirawat gak bisa. Maka Roh Kudus ngambil alih, sudah kamu gak usah kontrak lagi, saya yang punya, sudah. Saya yang bayar semua, kamu tinggal nikmati saja. Amin. Dia masuk dalam hidup kita. Saudara, dia tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita, menetap. Supaya ketika Yesus datang, dia itu menetap tinggal, bukan kontrak. Kalau kontrak dia tinggal pergi. Kalau menetap saudara, ketika dia naik ke surga, Roh Kudus diangkat, maka kita pun terangkat. Puji Tuhan. Jadi kalau dia tinggal di dalam diri kita, gak usah takut lagi. Satu ayat yang terakhir. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, di luar nama Yesus, Roh Kudus tidak mungkin turun. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kalau orang gak percaya Yesus punya Roh Kudus itu gak masuk akal. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan ayat ini. Jadi kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita sampai nanti Tuhan datang. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Mengajar. Amin. Mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Jadi kalau saudara hari ini Roh Kudus diam di dalam dirimu, tinggal di dalam dirimu, bukan supaya gagah-gagah. Bukan supaya kita tidak sakit. Namun kita diajar tentang ajaran Yesus. Kita diingatkan. Makanya di dalam gereja, yakinlah kalau ada Roh Kudus karena dia ingin mengajar. Bukan memotivasi saudara, bukan membuat satu dongeng cerita yang menyenangkan. Tetapi dia mendidik, mengajar kita kepada ajaran Yesus. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Selama kita di gereja, selama kita mau belajar firman Allah, berarti dia menetap tinggal di dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak mau belajar firman Allah, maaf saudara, berarti dia masih kontrak itu di situ. Saudara yang tidak mengizinkan dia memiliki hidupmu. Kalau dia yang memiliki hidupmu, dia tidak mau hidupmu sembarangan. Dia akan tertibkan sesuai aturan. Amin. Dia tidak mengizinkan saudara menjadi gelandangan. Dia tidak mengizinkan saudara menjadi orang yang tidak karuan. Pasti dia akan mendidik saudara menjadi orang-orang yang terarah. Orang-orang intelektual. Orang-orang yang berguna. Orang-orang yang bermanfaat. Amin. Makanya jangan lagi hari ini kita saudara dikuasai oleh dunia. Tapi kita harus kembali diajar oleh firman Allah. Jangan lagi ada kekecewaan. Jangan lagi membandingkan kita dengan orang lain. Jangan lagi saudara mengandalkan keagamaanmu. Jangan lagi saudara merasa sebagai orang yang benar, yang dibenarkan. Tapi kita mau renungkan, apakah kita mau hidup dalam kebenaran? Apakah kita mengenal Roh Kudus itu? Apakah saudara menyadari Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita? Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga.
Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita. Kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita melihat anaknya tiba-tiba jadi kaya. Anaknya ini kemudian meremehkan orang tua. Terus mulai mengatur orang tua. Itu terjadi loh. Ada anak sudah sukses bekerja, Papanya tidak sudah sukses. papanya mungkin sedang mengalami kesulitan, kemudian anak justru menggantikan peranan orang tua, ya kan, dalam pengertian orang tuanya nggak dibantu juga enggak, tetapi malah kemudian seperti diremehkan dan seterusnya. Saya tambahkan satu, Iya, saya boleh, kebetulan Pak. ingat. Silakan. Mungkin sang anak merasa bahwa apa yang dia perbuat itu adalah menolong orang tua. Tapi buat saya mental kita jangan, karena saya berpikir saya sementara tolong orang tua. Wah, ini Tapi gawat ya. mental saya adalah inilah kewajiban saya sebagai seorang anak. Gini, jangan waktu anak itu nolong orang tua merasa saya lagi berjasa menolong orang tua. Bukan, mentalnya tolong dirubah. Bukan kamu sementara berjasa menolong orang tua, tapi bukankah keluarga begitu? Anak memang harus berkewajiban ketika lihat orang tua susah, masa harus peluk tangan, membiarkan? Itu kewajiban kita sebagai anak. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhan
ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Angkat tangan. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat Tuhan Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Yesus ajaib yang berkuasa, berkuasa, ada mujizat Tuhan Yesus ajaib. Semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. Ya ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. Kita katakan bersama-sama. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya.